Apa sih tes buat seorang atlet bela diri itu? Itu tuh proses yang ada aturannya. Cara khusus buat ngecek kemampuan dan keahlian atlet. Kita lihat kemampuan fisiknya, kayak kekuatan dan kecepatan. Kita juga nilai kemampuan teknik bertarungnya, misalnya akurasi pukulan atau kehebatan kunciannya. Tes ini bantu kita ngerti banget posisi atlet sekarang dalam perkembangannya. Apa mereka beneran siap buat tantangan latihan tingkat berikutnya? Apa mereka cukup siap buat beratnya pertandingan yang akan datang? Tes-tes penting ini kasih kita jawaban yang jelas dan apa adanya buat pertanyaan-pertanyaan penting tadi. Tes ini kayak foto detail, ngerekam penampilan atlet di satu waktu tertentu. Jadi kita bisa dapat masukan berharga buat rencana ke depan. Terus, apa itu pengukuran dalam latihan bela diri? Pengukuran itu intinya ngumpulin data, dapetin angka-angka yang pasti. Ini bikin penilaian jadi apa adanya dan bisa dihitung. Kita ukur seberapa berat atlet bisa angkat, itu nunjukin kekuatannya. Kita ukur seberapa cepat mereka atau bereaksi, itu nunjukin kecepatan dan kelincahannya. Kita ukur seberapa lama mereka bisa bertahan, itu nunjukin daya tahannya. Angka-angka ini, data-data ini, cerita banyak seiring waktu. Data ini nunjukin dengan jelas apakah program latihan sekarang efektif dan ngasih hasil yang diinginkan. Kita jadi bisa lihat kemajuan selama mingguan, bulanan, bahkan tahunan latihan keras. Tanpa angka-angka pasti ini pelatih cuma nebak-nebak aja soal kemajuan atlet. Pelatih yang bagus dan efektif itu nggak nebak-nebak, mereka ngukur. Data ini penting banget buat ngambil keputusan yang tepat. Kenapa sih tes dan pengukuran ini penting banget buat atlet bela diri? Ini tuh alat penting banget buat pelatih atau atlet yang serius. Ini ngasih panduan penting buat program latihan yang efektif. Ini dasar banget buat bantu atlet ningkatin kemampuannya secara teratur. Coba bayangin deh, break time dulu put. Bangun rumah yang kuat dan kokoh tanpa pakai meteran atau alat ukur datar. Pasti bakal kacau banget, temboknya miring, pondasinya nggak stabil. Ngelatih atlet bela diri tanpa tes dan pengukuran rutin itu mirip kayak gitu. Kita butuh banget alat ini buat ngebentuk atlet yang lebih baik, lebih kuat dan lebih tangguh. Alat ini dengan teliti ngasih jalan ke depan yang jelas dan gampang dimengerti. Nunjukin bagian mana yang butuh perhatian lebih atau mungkin strategi latihan beda biar nggak stuck. Tes dan pengukuran itu dirancang buat kerja bareng, saling mendukung. Tes itu intinya apanya? Nentuin kualitas atau keahlian apa yang mau kita nilai. Misalnya, kita mau lihat kekuatan ledak atau mungkin waktu reaksi. Nah, pengukuran itu seberapa banyaknya, ngitung seberapa bagus atlet pas ngelakuin tes itu. Contohnya, tes lompat vertikal itu buat nilai kekuatan ledak kaki atlet. Pengukurannya ya seberapa tinggi atlet bisa lompat, dicatat persis dalam inci atau sentimeter. Gabungan tes yang jelas dan pengukuran yang akurat ini ngasih info yang bisa langsung dipakai buat ningkatin latihan. Kerjasama ini penting banget buat ngebuka dan maksimalin semua potensi atlet. Tujuan utama dari tes dan pengukuran itu selalu buat ningkatin kemampuan. Setiap atlet bela diri, dari pemula sampai juara hebat, pasti mau jadi lebih baik. Semuanya pengen mukul lebih keras dan lebih pas. Semuanya pengen gerak lebih cepat dan lebih enak. Semuanya pengen tahan lebih lama dan tetap semangat pas lagi tanding sengit. Tes dan pengukuran nunjukin kita jalan yang pas buat capai tujuan-tujuan ini. Tes ini nunjukin dengan tepat bagian mana dari kemampuan yang perlu ditingkatin. Fokus yang jelas ini bantu atlet latihan lebih pintar. Jadi tenaganya dipakai buat hal yang paling ngaruh, bukan cuma latihan keras tanpa arah. Akhirnya, kemampuan yang terus membaik pas latihan itu langsung ngaruh ke lebih banyak kemenangan di pertandingan dan kesuksesan lebih besar di perjalanan bela dirinya. Ngenalin kelebihan dan kekurangan unik atlet itu tujuan penting lain dari tes yang lengkap. Setiap atlet, nggak peduli sebat apa dia sekarang, pasti punya hal-hal yang jago dari sananya atau udah bagus banget. Sebaliknya, mereka juga punya bagian yang pasti butuh latihan lebih dan perbaikan khusus. Tes yang dirancang bagus, itu benar-benar nunjukin dua sisi ini. Tahu kelebihan diri itu penting banget karena bikin percaya diri dan bisa bikin strategi berdasarkan itu. Tahu kekurangan juga sama pentingnya, karena itu ngasih tahu persis di mana harus fokus latihan biar hasilnya maksimal. Pengetahuan ini bikin seluruh proses latihan jadi jauh lebih efisien dan efektif. Waktu latihan yang berharga bisa dipakai buat hal-hal yang bakal ngasih perubahan positif paling besar buat kemampuanmu secara keseluruhan. Mencegah cedera itu tujuan penting banget dalam program latihan atlet yang serius.
apalagi di olahraga tarung yang berat. Bela diri itu memang dasarnya berat buat badan. Risiko cedera itu selalu ada. Latihan berlebihan, maksain diri terlalu keras terlalu lama tanpa istirahat cukup, bisa gampang bikin cedera. Otot yang gak seimbang atau gerakan yang salah juga bisa banget nambah risiko cedera. Tes khusus bisa bantu lihat risiko-risiko ini dari awal, sebelum jadi masalah serius yang bisa bikin atlet nggak bisa latihan. Contohnya kalau tes nunjukin satu kaki jauh lebih lemah atau kurang lentur dari yang lain, itu tanda bahaya yang jelas. Kita bisa langsung kasih latihan perbaikan buat atasin ketidakseimbangan itu sebelum cedera. Atlet yang sehat dan nggak cedera itu selalu jadi atlet yang lebih efektif dan konsisten. Terakhir, tes dan pengukuran itu jadi alat yang ampuh buat kasih semangat ke atlet. Lihat kemajuan yang nyata hitam di atas putih, itu penyemangat yang kuat banget. Pas atlet lihat angka tesnya naik, kekuatannya nambah, kecepatannya makin tinggi, daya tahannya makin lama, mereka tahu semua kerja keras dan dedikasinya pas latihan itu benar-benar ada hasilnya. Dukungan positif ini bikin mereka makin pengen jadi lebih baik lagi. Ini bikin mereka tetap setia sama jadwal latihan mereka yang berat. Nentuin target baru berdasarkan hasil tes sebelumnya mereka sesuatu yang jelas dan menantang buat dikejar di siklus latihan berikutnya. Ini ciptain lingkaran positif yang bagus banget, yang terus bikin mereka pengen maju dan dorong mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Tes kekuatan itu penting banget buat semua atlet tarung. Atlet bela diri, mau itu yang jago mukul atau jago kuncian, harus kuat banget biar bisa tampil maksimal. Kita biasanya tes kayak angkatan maksimal sekali buat latihan dasar kayak squat, deadlift, atau bench press. Kekuatan cengkeraman juga penting banget, apalagi buat atlet bela diri yang main kuncian kayak judo, Brazilian jiu-jitsu, atau gulat. Kita mungkin pakai alat khusus namanya dinamometer tangan buat ngukur ini secara pas. Terus lempar bola obat buat ngukur jarak atau kecepatan, bisa efektif ngukur kekuatan ledak atlet. Macam-macam tes kekuatan ini ngasih tahu kita banyak soal kemampuan atlet buat ngeluarin tenaga besar, yang pasti penting banget di semua situasi olahraga tarung. Tes kelincahan dan kecepatan juga sama pentingnya buat penilaian lengkap. Bela diri itu butuh banget reaksi super cepat dan gerakan secepat kilat, baik buat nyerang maupun bertahan. T-test itu latihan yang udah dikenal bagus buat ngukur kelincahan atlet dan kemampuan ganti arah dengan cepat. Lari bolak-balik dengan jarak beda-beda dipakai buat ngukur kecepatan lurus atlet dan kemampuan mereka buat nambah dan ngurangin kecepatan dengan baik. Tes waktu reaksi seringnya pakai alat khusus dengan lampu atau suara sebagai rangsangan, juga sering dipakai di tempat latihan modern. Tes-tes khusus ini bantu kita lihat dengan jelas seberapa cepat atlet bisa nangkap rangsangan, mikir, terus gerakin badannya. Kecepatan penting ini sering jadi penentu antara berhasil mukul telak atau berhasil hindarin serangan lawan. Daya tahan itu kunci banget buat petarung yang mau bertahan di banyak ronde pertandingan yang berat dan cepat. Makanya kita perlu tes tuntas kemampuan daya tahan aerobik dan anaerobik mereka. Beat test atau tes kebugaran bertahap. Itu cara yang umum banget dan bisa diandelin buat nilai kemampuan aerobik atlet, yaitu kemampuan mereka buat kerja keras dalam waktu lama. Buat tes daya tahan anaerobik, kemampuan buat ngelakuin usaha keras berulang-ulang dengan istirahat singkat, kita bisa pakai latihan khusus sesuai olahraganya. Bayangin aja petinju yang harus ngeluarin kombinasi pukulan kuat berkali-kali, bahkan di ronde terakhir pertandingan kejuaraan yang melelahkan. Itu dia jenis kemampuan daya tahan yang mau kita tes dan latih biar makin bagus. Kita nggak boleh lupa pentingnya kelenturan dan keluasan buat atlet bela diri. Gerakan sendi yang bagus dan luas itu bantu banget buat ngelakuin teknik dengan benar dan enak. Ini juga penting buat bantu cegah cedera, karena badan jadi bisa gerak lebih bebas dan nahan benturan lebih baik. Tes sit and reach yang klasik itu sering dipakai buat mengukur kelenturan paha belakang dan punggung bawah, yang penting buat nendang dan kuncian. Tes keluasan bahu khusus itu penting banget buat olahraga pukul kayak tinju atau muay thai, juga buat olahraga kuncian yang pakai gerakan di atas kepala atau kuncian sendi. Kita perhatiin banget seberapa bagus atlet bisa gerakin sendinya seluas mungkin, karena ini bikin gerakan jadi lebih kuat, lancar, dan enak pas latihan dan tanding. Pelatih pakai data dari tes buat bikin keputusan latihan yang pintar dan tepat.
Angka dan hasil dari berbagai tes itu nggak cuma disimpan di lemari terus dilupain. Tapi data itu dianalisis dan diartiin dengan teliti. Data ini ngasih tahu pelatih dengan jelas bagian mana dari program latihan sekarang yang jalan bagus dan ngasih hasil yang diharapkan. Yang penting, data ini juga nunjukin apa aja yang mungkin perlu diubah atau disesuaikan. Kalau atlet nggak nunjukin kemajuan di satu bidang, misalnya kekuatan ledak atau daya tahan tertentu, pelatih bisa ubah latihannya, atur berat atau banyaknya latihan, atau ngenalin cara latihan baru. Pendekatan pakai data ini bikin latihan jadi sangat pas buat tiap atlet dan jauh lebih efektif. Coba kita lihat contoh nyata. Atlet Muay Thai lagi siap-siap buat pertandingan penting. Tes awal mereka nunjukin kalau kekuatan kaki dan tendangannya bagus banget, tapi kecepatan tangan dan kombinasi pukulannya agak lambat buat tingkat pertandingannya. Pelatih lihat data ini dengan teliti. Berdasarkan temuan ini, pelatih lalu nambahin latihan khusus ke dalam rencana latihan buat ningkatin kecepatan tangan. Ini bisa termasuk latihan pakai focus mitt lebih banyak dengan fokus ke kombinasi cepat, latihan speed back rutin buat ningkatin irama dan koordinasi mata tangan, atau mungkin nambahin pukulan pakai resistance band buat ngebangun kekuatan ledak di badan bagian atas. Tes berikutnya nanti bakal nunjukin dengan jelas apakah perubahan yang ditargeting ini berhasil ningkatin kecepatan tangan atletnya. Pendekatan yang fokus dan berdasarkan data kayak gini bikin perbedaan nyata yang bisa diukur di atas ring. Sekarang, coba kita pikirin atlet Brazilian Jiu-Jitsu. Bayangin tes sebelum tanding mereka nunjukin kalau daya tahan cengkeramannya kelihatan di bawah rata-rata buat atlet di tingkat sabuk dan kelas beratnya. Ini masalah besar di BJJ, di mana cengkeraman yang kuat dan tahan lama itu penting banget buat ngontrol lawan dan dapetin kuncian. Pas lihat data ini, pelatih langsung nerapin program baru khusus buat kekuatan dan daya tahan cengkeraman. Program ini bisa termasuk latihan kayak pull up pakai gi, gantung di handuk lama-lama, angkat beban buat pergelangan tangan, dan sesi sparring BJJ khusus dengan fokus buat dapetin dan pertahanin cengkeraman dominan dalam waktu lama. Tes berikutnya, mungkin sebulan kemudian, nunjukin peningkatan yang jelas di daya tahan cengkeraman atlet, yang langsung bikin kontrol posisi lebih bagus dan tingkat dapetin kuncian lebih tinggi pas latihan dan tanding beneran. Kesimpulannya, tes yang lengkap dan pengukuran yang akurat itu tuh teman yang kuat banget buat semua atlet bela diri dan pelatihnya. Tentu aja ini bukan peluru ajaib. Ini pastinya nggak gantiin kebutuhan dasar buat kerja keras terus-menerus, dedikasi, atau bimbingan berharga dari pelatih yang bagus dan berpengalaman. Tapi, ini ngasih info yang penting banget yang bisa nuntun seluruh proses latihan. Ini bantu atlet ngerti badan dan kemampuan mereka sendiri jauh lebih baik. Ini bantu pelatih bikin program latihan yang lebih pintar, lebih pas sasaran, dan lebih efektif buat atletnya. Pakai data dengan benar dan terus-menerus itu bantu atlet bela diri buat ngelewatin batas kemampuan mereka dengan aman, dan akhirnya ngebuka semua potensi sejati mereka. Intinya adalah, latihan dengan tujuan yang jelas, didorong sama data yang apa adanya, buat capai penampilan puncak yang bisa bertahan lama.